Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul The Adventure of Tintin. Film ini bercerita tentang seorang pria yang harus mengalami berbagai peristiwa buruk karena sebuah harta karun. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pelaut dan mereka pun lalu bekerja sama untuk menemukan harta karun tersebut. Lantas apakah mereka berhasil menemukan harta karun tersebut? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film nampak seorang pria muda yang bernama Tintin sedang dilukis. Ia merupakan seorang jurnalis yang selalu pergi bersama anjing peliharaannya yang bernama Snowy. Saat sedang menunggu Tintin dilukis, Snowy melihat seorang pria yang bernama Sil sedang mencuri dompet orang-orang di pasar. Hal itu membuat Snowy langsung mengejarnya. Sementara Tintin yang baru saja selesai dilukis langsung mencerai Snowy sambil melihat-lihat barang yang ada di pasar. Tak lama kemudian Snowy pun kembali untuk memberitahu Tintin tentang pencuri itu. Tapi sayangnya fokus Tintin malah tertuju pada sebuah miniatur kapal unicorn. Kapal itu merupakan replika kapal perang yang sangat unik dan kapal itu adalah milik seorang kapten laut tua dari abad ke-17. Singkat cerita, Tintin pun membeli kapal tersebut. Hingga tak lama setelah itu datang seorang pria yang lari tergesa-gesa dan ingin membeli kapal tersebut. Namun karena Tintin tidak mau menjual kapal unicorn tersebut, pria yang bernama Barnaby itu lalu memperingatkannya akan bahaya dari kapal tersebut. Setelah Barnaby pergi, Tintin pun kembali bertemu dengan seorang kolektor kapal yang bernama Sakharin. Meskipun Sakharin menawar kapal itu dengan harga yang sangat tinggi, Tintin tidak mau menjual kapal tersebut. It's not for sale. Good day to you, sir. Singkat cerita, Tintin kembali ke rumahnya untuk mengetahui misteri apa yang ada di balik kapal unicorn tersebut. Di sana nampak banyak sekali penghargaan yang didapat oleh Tintin dari kasus yang sudah ia pecahkan selama ia menjadi jurnalis. Di saat bersamaan datang seekor kucing dan masuk ke dalam ruang kerja Tintin. Saat Tintin mau memeriksa kapal itu, tiba-tiba kapal itu jatuh karena Snowy yang sedang mengejar seekor kucing. Saat Tintin ingin membenarkan kapal itu, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari miniatur kapal tersebut dan masuk ke bawah kolong meja. Setelah itu, Tintin pun pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang kapal tersebut. Sementara di tempat lain nampak ada seseorang yang memantau Tintin dan kapalnya. Kembali pada Tintin, di sana ia menemukan bahwa dulunya kapal tersebut sudah mengarungi berbagai lautan. Namun waktu itu seluruh kru kapal terbunuh kecuali Sir Francis Haddock. Diketahui kapal itu membawa sebuah kargo rahasia yang diinginkan oleh semua orang. Kemudian Tintin pun kembali pulang, tapi sayangnya kapal unicorn miliknya telah hilang dicuri. Tintin yang mencurigai Sakharin lalu pergi ke Marlin Speke Hall. Ternyata tempat itu adalah rumah lama milik Haddock. Karena terdapat lambang Haddock di atas pintu aula tersebut, Tintin lalu menerobos masuk ke dalam tempat tersebut dan didapati miniatur kapal unicorn di sana. Tapi sayangnya kapal itu bukanlah miliknya, melainkan milik Sakharin. Hal itu membuat Tintin semakin penasaran dan ia ingin mengetahui jawaban dari misteri tersebut. Setelah itu Nestor yang merupakan kepala pelayan Sakharin lalu mengantar Tintin keluar aula. Di sana ia sempat memberitahu sebuah petunjuk untuk Tintin jika ada sebuah bagian kapal yang hilang. Tintin lalu pulang sambil memikirkan tentang perkataan Nestor. Tapi sesampainya di rumah nampak seseorang sudah menggeledah rumahnya untuk mencari bagian dari kapal unicorn yang hilang. Hal itu membuat Snowy memberi petunjuk pada Tintin untuk menggeser meja yang ada di sana. Kemudian Tintin menemukan sebuah besi yang jatuh dari tiang kapal unicorn. Besi itu berisi sebuah petunjuk untuk sesuatu. Saat sedang mengamati petunjuk dari kertas tersebut, nampak Barnaby datang untuk kembali memperingatkan Tintin bahwa seseorang akan kembali datang untuk mencari Tintin. Dan orang tersebut tak segan membunuh demi mendapatkan kapal unicorn tersebut.
Saat sedang berbicara, tiba-tiba saja Barnaby ditembak oleh seseorang dari dalam mobil. Sebelum meninggal, Barnaby sempat memberi petunjuk pada Tintin dengan menandai huruf-huruf yang ada di koran. Ternyata Barnaby merupakan seorang petugas Interpol yang sedang menyelidiki sesuatu. Kemudian nampak dua orang polisi yang bernama Thompson dan Thompson datang menemui Tintin dan meminta keterangan tentang kejadian tersebut. Setelah itu Tintin menggabungkan huruf-huruf yang sudah ditandai oleh Barnaby hingga terbentuklah kata Karabojan. Very resourceful. Saat Thompson pamit, nampak Sil yang waktu itu mencopet di pasar mengikuti mereka, dan hal itu membuat Snowy mengikuti Sil. Awalnya Sil mau mencuri dompet Thompson, tapi sayangnya pencuri itu gagal. Akhirnya mereka pun berhasil mencuri dompet Tintin yang berisi kertas petunjuk dari kapal Unicorn. Tintin yang sudah melapor pada Thompson lalu memutuskan untuk pulang. You must find my wallet. Leave it to the professionals. Akan tetapi baru saja sampai di depan pintu, Tintin langsung diculik dan dimasukkan ke dalam peti, lalu dibawa dengan menggunakan mobil dan diangkut ke atas kapal feri. Snowy yang melihat semua kejadian itu pun lalu mengejar Tintin sampai masuk ke dalam kapal tersebut. Di dalam kapal nampak Tintin digeledah oleh anak buah Sakharin. Hal itu karena Sakharin mengetahui jika Tintin sudah mendapatkan kertas petunjuk yang jatuh dari miniatur kapal Unicorn miliknya. Hal tersebut lantas membuat Tintin semakin bingung karena nyatanya ada dua gulungan kertas yang dapat memecahkan misteri kapal Unicorn tersebut, dan ternyata memang ada 3 kertas petunjuk yang harus disatukan untuk mengungkap misteri kapal Unicorn tersebut. Kertas yang pertama ada di tangan Sakharin dan kertas yang kedua ada di tangan Tintin. Selesai interogasi, Snowy lalu masuk ke dalam ruangan tersebut dan membebaskan Tintin. Setelah itu Tintin pun menghalangi pintu itu dengan besi dan menutup jendela pintu tersebut. Saat anak buah Sakharin datang untuk membuka pintu, Tintin lalu mencari jalan keluar sebelum pintu itu diledakkan oleh anak buah Sakharin. Sebelum pergi, Tintin sempat menyusun botol air untuk membuat seakan ia melakukan perlawanan dengan senjata api. Kemudian ia pun membuat pengait dengan kayu dan tali untuk kabur dari gudang tersebut. Di tengah pelarian mereka, Tintin pun akhirnya mengetahui jika kapten tersebut adalah Kapten Archibald Haddock. Di sana kapten pun menceritakan apa yang sudah terjadi padanya. Kemudian Tintin pun akhirnya mengetahui jika Archibald adalah satu-satunya keturunan Haddock yang tersisa, karena semua keturunannya sudah hilang begitu saja. Hal itu membuat Tintin semakin paham akan misteri dari keluarga Haddock. Ternyata Sir Francis sudah membuat 3 unicorn untuk anak-anaknya, dan berarti ada 1 unicorn lagi yang belum didapatkan. Setelah itu mereka pun pergi ke dek kapal untuk menurunkan Scotchy. Namun sebelum pergi, Tintin diam-diam masuk ke dalam ruang radio dan menemukan sebuah tiket, serta kemana kapal ini pergi. Setelah itu ia sempat mengirim pesan darurat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di sana. Sementara di luar, kapten sedang menunggu Tintin malah ketahuan oleh salah satu anak buah Sakharin. Hal itu membuatnya tanpa sengaja menjatuhkan Scotchy yang akan dipakainya. Kemudian kapten pun segera menurunkan Scotchy lain untuk mereka kabur. Kembali pada Tintin yang akhirnya ketahuan menimbulkan kekacauan dalam kapal tersebut. Beruntungnya kapten dan Tintin berhasil selamat dan kabur dari kapal tersebut tepat waktu. Namun Sakharin yang tidak terima langsung menembaki mereka dan menembaki Scotchy mereka. Tapi untungnya ternyata bukan Scotchy mereka yang tertembak, sehingga mereka pun bisa pergi dengan selamat. Hingga keesokan paginya, Tintin mengatakan jika Sakharin akan pergi ke Bahar, karena di sana ada sebuah unicorn ketiga dan Sakharin akan mencurinya dari seorang sultan yang bernama Omar bin Salat. Di sana Tintin juga berkata jika ia sangat membutuhkan kapten untuk memecahkan misteri ini. Scene lalu beralih pada Sil yang akhirnya ditangkap oleh Thompson
Mereka pun lalu memeriksa rumah Seal dan menemukan banyak dompet di sana. Seal pun mengatakan jika ia mengidap penyakit kleptomaniak. Setelah mencari-cari semua dompet yang ada di sana, akhirnya mereka pun menemukan dompet milik Tintin. Pull yourself! We look like thieves! Can't be. It is Tintin. Kembali pada kapten yang sedang mendayung sendirian, ia yang nampak kedinginan lalu mencari sesuatu dalam sekoci itu. Namun tanpa diduga ia malah membuat api unggun di dalam perahu dengan menggunakan dayung yang mereka miliki. Melihat hal itu, Tintin dengan cepat mau memadamkan api, tapi yang ada kapten malah membuat perahu itu meledak. Saat mereka sedang terombang-ambing, tiba-tiba datang pesawat capung yang dikirim oleh Sakharin untuk menghalangi jalan Tintin dan kapten. Tintin yang hanya memiliki satu peluru di pistolnya lalu menembak pesawat tersebut. Saat anak buah Sakharin memperbaiki pesawat itu, Tintin diam-diam menyelam dan menyuruh mereka pergi dari pesawat itu. Put your hands in the air, now! Singkat cerita, Tintin yang berhasil merebut pesawat itu lalu menjalankan pesawat itu dengan membaca buku panduan. Setelah melewati kapal Sakharin, mereka pun kembali mendapat masalah dengan adanya badai di depan mereka. Setelah melewati berbagai kendala yang menghadang, akhirnya mereka berhasil mendarat sampai ke daratan gurun luas. Setelah berjalan cukup lama, nampak kapten mengalami fata morgana dengan melihat sebuah danau luas dan juga lautan yang dulu pernah diarungi oleh buyutnya. Ia pun lalu bercerita tentang perjuangan buyutnya yang melawan seorang bajak laut merah. Peristiwa itu merupakan salah satu petunjuk dari misteri kapal unicorn yang saat ini mereka cari. Namun saat ia akan mengungkap siapa bajak laut merah itu, tiba-tiba kapten pingsan karena terlalu lama di padang gurun. Beruntungnya berkat gonggongan Snowy, Lieutenant Deathcore bersama pasukannya sedang memantau berhasil menemukan mereka. Alhasil mereka pun dibawa ke pos ruang perawatan. Namun sayangnya kapten tidak mengingat apapun di sana. Melihat hal itu, Snowy lalu membawakan alkohol dosis tinggi yang kemudian diminum oleh kapten. Snowy, what have you done? Hal itu kemudian membuat kapten mengamuk dan mengingat siapa detail dari cerita buyutnya, di mana ia sedang berkelahi dengan bajak laut merah. Selain itu, kapten juga mengatakan jika dalam kapal unicorn ada kargo yang berisi emas berlian dan harta berharga lainnya dengan berat 400 kg. You'll have to kill me first. Dari ingatan yang ia dapat dari buyutnya, kapten menyadari bahwa selama ini bukanlah harta yang diinginkan Sakharin, melainkan ia ingin meneruskan dendam bajak laut merah pada keturunan Hedok. Karena ternyata Sakharin adalah keturunan dari bajak laut merah. Jadi Sakharin mau mendapatkan kapal unicorn untuk menenggelamkan kapal tersebut ke dasar laut. Hal itu karena Sir Francis Hedok sudah meledakkan kapal tersebut dan menenggelamkan semua awak kapal yang ada di sana termasuk bajak laut merah. Akibat kejadian tersebut, semua barang berharga yang ada di dalam kapal pun tenggelam di lautan. Namun sekilas nampak Sir Francis berhasil mengumpulkan beberapa harta tersebut dalam topi yang dipakainya. Only a true Haddock will be able to solve it. To Bagar! To Bagar! Setelah mengetahui semua itu, mereka pun pergi ke Bahar. Namun sesampainya di sana, nampak Sakharin dan anak buahnya sudah sampai di sana terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, mereka pun merasa sudah diikuti dan ternyata mereka adalah Thompson. Why are you following us? Mereka bisa ke sana karena mendapat pesan darurat yang dikirim oleh Tintin pada waktu di kapal. Mereka juga sudah membawa dompet Tintin yang berisi kertas petunjuk yang kedua. Sementara di dalam nampak Sakharin yang sudah mengincar kapal unicorn yang ketiga. Sebelum masuk ke dalam, Tintin pun memberikan kertas petunjuk itu pada kapten. Just keep it in. Singkat cerita, pertunjukan pun dimulai. Tintin, Snowy, dan kapten menonton pertunjukan tersebut. Namun karena suara penyanyi itu sangat mengganggu, kapten pun pergi dari tempat itu. Namun sayangnya anak buah Sakharin malah mengambil kertas tersebut.
Sementara di dalam nampak Sakharin yang sedang menunggu dari atas bersama seekor burung. Di saat penyanyi itu menyanyikan suara tinggi, kaca-kaca yang ada di ruangan itu mulai pecah, termasuk kaca pelindung kapal unicorn yang ketiga. Dalam kekacauan yang terjadi, Sakharin menuduh Tintin dan Kapten sebagai pencuri kapal unicorn. Kemudian Sakharin menyuruh burung itu untuk mengambil kapal tersebut. Singkat cerita, Tintin segera mengejar Sakharin yang kabur menuju kapal. Hingga akhirnya terjadi aksi saling berebut kertas petunjuk itu, hingga masuk ke tengah perkampungan. Saat mereka sampai di pelabuhan, Kapten dan Snowy tertangkap oleh Sakharin. Ia pun mengancam Tintin agar menyerahkan kertas-kertas tersebut. Demi menyelamatkan mereka, Tintin pun menyerahkan kertas tersebut. Oh, we're saved. Setelah Sakharin pergi bersama dengan anak buahnya, Tintin pun menjadi patah semangat. Namun Kapten kembali menyemangatinya. Akan tetapi berkat perkataan Kapten, Tintin tiba-tiba menemukan sebuah ide untuk mendeteksi frekuensi kapal feri, sehingga mereka bisa mengetahui keberadaan kapal tersebut dan melaporkannya ke Interpol. Tak berselang lama, Thompson pun datang untuk membantu mereka. Get there first. Sementara Sakharin saat ini sudah sampai di pelabuhan Inggris. Begitu juga dengan Tintin dan Kapten yang sudah ada di sana bersama dengan petugas Interpol Thompson. Bahkan mereka juga membawa surat penangkapan untuk Sakharin. Di sisi lain, Kapten berhasil menangkap Sakharin. Tapi karena Sakharin melakukan perlawanan, mereka pun akhirnya terlibat perkelahian dengan menggunakan katrol bongkar muatan di sana. Saat alat itu runtuh, mereka pun saling adu pedang seperti buyut mereka waktu itu. Awalnya Kapten sempat kewalahan menghadapi Sakharin, namun akhirnya Sakharin berhasil dikalahkan oleh Kapten. Meskipun Sakharin sempat mengancam akan membakar kertas petunjuk itu, namun dengan cepat kertas itu direbut oleh Tintin, sedangkan Sakharin harus jatuh ke dalam laut dan ditangkap oleh Thompson. Setelah itu Tintin menggabungkan 3 kertas tersebut hingga membentuk sebuah koordinat yang menunjukkan letak harta karun milik leluhur keluarga Haddock. Singkat cerita, mereka pun segera pergi ke tempat yang dimaksud. Ternyata koordinat itu membawa mereka kembali ke Marlin Spike Hall. Sesampainya di sana, nampak Nestor yang ternyata sudah menanti kedatangan keturunan dari keluarga Haddock. Mereka lalu masuk ke dalam, dan ternyata Kapten sudah mengetahui tempat itu sejak ia masih kecil. Ia bahkan mengetahui sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding dan ruangan bawah tanah di sana. Sesampainya mereka di sana, nampak ruangan itu dipenuhi dengan banyak barang antik. Saat mereka melihat-lihat, nampak sebuah globe besar di sana. Hingga tanpa sengaja Kapten menyentuh globe itu sampai membuatnya terbuka. Lalu nampaklah harta karun topi milik Sir Francis. Kapten pun lalu menuangkan harta itu dan memakai topi milik buyutnya. Sementara Tintin berhasil menemukan sebuah peta yang menunjukkan letak harta karun besar yang tenggelam di lautan. Kemudian Tintin pun mengajak Kapten untuk kembali berpetualangan menemukan harta karun tersebut. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.